Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kakak-kakak semua. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dipertemukan dalam tatap maya yang ke-11 ya. Masih tetap semangat kakak-kakak membersamai kita semua ya, dalam tatap maya yang ke-11 kita masih dalam kegiatan modul 2.1. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, diminta kepada Kak Dasri Iskandar untuk pimpin doa kita pada pagi ini. Pada Kak Dasri disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kebaikan kita semua, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan Kak Fasil. Oke, baik, terima kasih Kak Dasri Iskandar. Izin share screen. Oke kakak-kakak, salam dan bahagia selalu untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kakak-kakak, seperti biasa, kesepakatan bersama kita dalam room tatap maya ini, ya. Yang pertama, kakak-kakak dimohon untuk menyalakan kamera. Yang berikutnya adalah mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, ya. Diminta kepada kakak-kakak untuk bisa hadir seutuhnya. Selanjutnya adalah menghargai waktu bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, karena kakak-kakak semua sudah tepat waktu. Berikutnya adalah maksimalkan fitur chat. Seperti biasa, silakan gunakan fitur chat. Ya. Ketika ada yang disampaikan, silakan raise hand. Ya. Berikutnya adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Atau kakak-kakak, adakah kesepakatan bersama kita hari ini yang mau ditambahkan? Atau sudah pas? Pas, Kak. Oke, sip, terima kasih ya. Baik, ini kita masih berada pada modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemarin kita sudah masuk ke dalam pembelajaran 1, berikutnya dengan pembelajaran 2, ya, yang mana dalam pembelajaran 1 itu bagaimana kita mempelajari atau mengajar PJOK secara efektif. Dan untuk pertemuan pembelajaran yang kedua kemarin, sama halnya di sini adalah dalam kita bagaimana akan menyajikan sebuah tugas gerak dalam pembelajaran PJOK, begitu. Baik, sedikit ya, kita kembali, ini adalah pembelajaran 1 dan 2 kemarin, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Berarti kita akan menggabungkan dari pembelajaran 1 dan 2 dalam 2JP tatap maya kita di pagi hari ini. Ya. Di sini, ya, tujuan dari sesi kita ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi nanti kakak-kakak seperti biasa akan kembali ke dalam board-nya. Ada 3 kelompok yang akan bergabung untuk hari ini. Ya, nanti kakak-kakak di situ silahkan tuangkan pengalaman dan cara mengajar kakak-kakak dalam pelaksanaan KBM. Nah, barangkali nanti
ada beberapa pengetahuan atau pengalaman mengajar kakak-kakak akan bisa dibagikan kepada peserta-peserta yang lain atau kepada kakak-kakak yang lain. Nah, kakak-kakak, ini adalah agenda kita pada sesi ini. Pertama, berburu referensi dalam penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, ya. Yang untuk agenda pertama ini, berburu referensi penyajian tugas gerak ini, kita akan kembali ke dalam BOR dengan tugas kelompok. Yang kedua ini, berbagi referensi penyajian tugas gerak, kakak-kakak akan menyajikan daripada hasil tugas yang sudah kelompok kakak-kakak kerjakan. Berikutnya adalah refleksi. Sedikit mereview tentang materi kita ya pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, yaitu cara mengajar yang efektif dalam PJOK, kemudian dalam penyajian tugas gerak. Masih ingat kakak-kakak apa yang menjadi kata kunci dalam pertemuan 1? Masih ada yang ingat? Masih ada ingat kakak-kakak pembelajaran pada pembelajaran 1? Untuk kakak-kakak yang masih ingat untuk pembelajaran 1 kita, silakan raise hand. Oke. Atau kakak-kakak ada yang mau menyajikan dulu sebelum kita mereview mereview singkat tentang materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ada yang menampilkan ice breaking? Kak Sukron Makmun, ada ice breaking kita untuk pagi ini, Kak Sukron Makmun? Oke, Kak Aziz, ada? Belum ada, Kak. Belum ada. Belum ada. Oke. Itu Kak Aziz Arham? Pakai akun siapa? Dio Effendi? Salah akun, Kak. Ini mau keluar nih, bentar. Oke, silahkan. Oke, kita lanjut ya. Baiklah, Kak Purwadi, kita ice breaking sebentar ya, Kak Dasri. Ini kata kuncinya adalah 7 hari 7 benda. Ya, 7 hari 7 benda. Kak David sudah ada di dalam? Halo, Kak David. Master David tuh, Kak. Iya, Kak Purwadi, Master David. Oke, Kak Purwadi, kata kunci untuk ice breaking kita pagi ini adalah 7 hari 7 benda, ya. 7 hari 7 benda. Oke, saya mulai. Jika Senin ya adalah semangka, Selasa adalah salak, jika Kamis berarti jika Senin adalah semangka, jika Selasa adalah salak, ketika Kamis berarti Jeruk, Kak, jeruk. Kak Purwadi, kata Asmawi jeruk. Benar salah Kak Purwadi? Baca belum paham lagi, Kak. Oke, ingat ingat clue-nya ya. 7 hari 7 benda. Jadi 7 hari 7 benda. Saya rasa masih pagi ini masih fresh kita semua ya kan? Oke, diulang. Kalau Rabu ada rambutan, kalau Jumat ada jengkol, kalau Minggu ada apa? Kalau Rabu, Kak Purwadi beli rambutan. Kalau Jumat, Kak Purwadi beli jengkol.
maka hari Minggu Kak Purwadi beli ayo kakak-kakak. Kak Sarul. Berarti hari Minggu Kak Purwadi beli apa Kak Sarul? Hari Minggu Ya. beli petai. Beli apel. Saya ulang. Nah, ketika hari Selasa Kak Sahrul beli salak, hari Kamis Kak Sahrul beli kangkung. Berarti hari Jumat Kak Sahrul beli Sayur. salah Kak Sahrul. Lupa Kak. Baru semalam Ayo. Kak, lupa. Ayo Kak Muhyiddin. Kakak yang lain. Kak Munasifah. Nah, Kak Kak Al-Munazi. Kak Aziz yang paham tuh Kak. Udah masuk Kak Aziz? Halo Baru Kak masuk. Aziz. Iya, halo Kak. Nah, clue-nya itu 7 hari 7 benda. 7 hari 7 benda. 7 hari 7 benda. Ya, kalau hari Senin Kak Aziz beli salak, berarti kalau hari Rabu Kak Aziz beli rambutan. Ketika Jumat Kak Aziz beli apa? Beli jambu. Ah, luar biasa Kak Aziz nih. Memang mantap. Kak Purwadi sudah bisa sudah sampai kira-kira? Kak Juliana. Halo Kak Juliana. Ya Kak. Sudah ini? Oke Kak, untuk Kak Juliana nih. Belum nyambung lagi Kak. Dari tadi berpikir Kalau aja. hari Jumat Kak Aziz Arham beli jambu. Ketika Sabtu Kak Aziz Arham beli semangka. Berarti hari Minggu Kak Aziz Arham beli apa Kak Juliana? Beli mangga. Woi, jawab. Ada jawab tuannya Kak. Udah paham berarti Kak Aziz. Udah paham ya Kak Juliana, Kak Purwadi? Nanti nak belajar sama Kak Aziz nih. Oke, sip. Baik, terima kasih. Oke Kak Aziz dan kakak yang lainnya, kita kembali ke dalam materi kita dalam mereview singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, yang mana kita sudah mempelajari kemarin itu adalah 9 kriteria daripada mengajar efektif, ya. Kemudian ada 4 kriteria dalam penyelesaian tugas gerak itu, ya. Dalam kriteria pengalaman belajar efektif. Di situ ada yang kemarin sudah kita gunakan dengan teknik gerak, ya. Kemarin ada tujuan pembelajaran, ya kan? Kemudian apalagi kakak-kakak selain daripada tujuan pembelajaran kemarin ada keterlibatan siswa aktif, ada berdiferensiasi, kemudian adanya pemoderasan dan pertahapan konten, ada penjelasan dan demonstrasi, ada umpan balik, ya, ada penilaian dan evaluasi. Yang Kak Aziz paling ingat itu adalah keselamatan. Ya. Selanjutnya itu kita lanjutkan daripada 4 kriteria, ya, 4 kriteria dalam belajar efektif itu yang kita mulai dari berpotensi meningkatkan kemampuan peserta didik, ya, kemampuan motorik siswa. Yang selanjutnya itu ada memaksimalkan dalam aktivitas waktu pembelajaran, ya. Kemudian ada juga daripada sesuai dengan level tingkatan daripada pengalaman semua peserta didik. Ya. Kalau kita bicara untuk pertemuan pembelajaran P2 itu kemarin dengan kata kunci bagaimana kita mengembangkan sebuah konten, ya.
kita mengembangkan sebuah konten, kemudian sambil mengisyaratkan dengan sebuah cue begitu. Ya. Nanti kakak semua kita akan masuk ke dalam bornya dalam dimulai daripada bagaimana cara kita untuk mendapatkan perhatian dari murid begitu. Ya. Ini kakak-kakak adalah kegiatan selanjut kita, berburu referensi dalam penyajian tugas gerak. Ya. Kakak-kakak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi tentang inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK begitu. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang nanti akan saya sediakan di chat ya. Kemudian durasi berburu referensi ini dalam lembar kerja ada dalam 40 menit. Selanjutnya kakak-kakak akan kembali ke main room untuk berbagi referensi. Nah, kakak-kakak semua, sebelum saya bagikan kelompoknya, ya, nanti tugas kakak-kakak ini akan saya bagi. Ya. Yang pertama itu untuk materi atletik, ya. Jadi nanti yang untuk kelompok 1 itu ambil saja salah satu daripada materi atletik biar terarah nanti kakak-kakak, tugas kakak-kakak dari awal pertanyaan sampai terakhir kalau bisa ambil saja ya satu cabang olahraga saja sehingga nanti alurnya terarah begitu. Dan biar ada perbedaan di antara ketiga kelompok kita ambil kelompok 1 itu atletik, kemudian yang kelompok 2 itu bola besar, di kelompok 3 kita ambil bela diri. Ya, kita ambil bela diri pencak silatnya saja. Jadi untuk 1 atletik, 2 bola besar, ya kakak boleh pilih nanti. Kemudian yang kelompok 3 itu bela diri pencak silat. Sebentar kakak sedikit saya bagikan bagaimana bentuk daripada LK-nya. Sebentar. Oke, kakak-kakak ya. Ini adalah bentuk daripada LK kita. Ini adalah bentuk daripada LK kita. Nanti kakak-kakak buat nama anggota kelompoknya. Oke, ini kakak-kakak. Yang pertama tugas kita adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, akan ada beberapa poin di situ dalam menetapkan tanda atau prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, kemudian penggunaan waktu yang efisien. Berarti ada 3 tahapan. Pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian, apa isyarat cue pembelajarannya begitu. Nanti kakak akan masukkan per kelompoknya.
ke dalam LK ini? Silakan Kakak lihat di sini saya bagikan. Baik Kakak, saya akan bagi untuk bornya. Kakak nanti kalau kurang jelas pemahamannya, kakak bisa buka modulnya di LMS ya. Kak Ridawi, di mana? Awak di kelompok mana?
Kak Azmawi, silakan masuk ke BOR. Ntar Kak, lagi mau coba masuk nih Kak. Oke. Kak Azmawi belum bisa bergabung?
Baik, kakak-kakak, selanjutnya sudah kembali semua kita ke main room. Selanjutnya kita akan berbagi referensi daripada penyajian tugas gerak yang sudah kakak-kakak lakukan. Oke, baik, kita mulai daripada kelompok 2. Kelompok 2, Kak. Iya. Aduh. Oke. Kakak-kakak, sebentar. Nggak apa, silakan lanjut. Sebentar, saya berhentikan dulu presentasi saya. Iya ngasih kode sebetulnya. Tahu. Ngasih kode belum? Oh, ngasih kode di jihad bukan jihadnya kan ya. Sudah, Kak? Oke. Sip, lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada kawan-kawan semua. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Kak Almunazir, kemudian Kak Ferdiana Suryani. Di sini kami dapat kebagian yang membahas bola besar. Kemudian bola besar ini kami mengambil materi tentang sepak bola. Di sini yang akan mempresentasikan Kak Ferdiana. Pada Kak Ferdiana disilakan. Baik, terima kasih Kak Purwadi atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mewakili teman-teman untuk presentasi. Di sini kami ngambil materi tentang sepak bola. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Dengan yang pertama, tentukan bunyi peluit atau sinyal tangan untuk menandakan mulai dan berhenti. Kemudian yang kedua, selalu terapkan tanda yang sama dalam setiap latihan agar pemain terbiasa. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Poin pertama, pastikan lapangan dalam kondisi baik, bebas dari rintangan, dan aman untuk bermain. Poin yang kedua, sesuaikan waktu latihan dengan cuaca untuk menghindari kondisi ekstrim, seperti panas berlebihan atau hujan lebat. Yang C, pastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin pertama, selalu berada di tempat yang terlihat oleh semua pemain saat memberikan instruksi. Poin kedua, lakukan demonstrasi teknik atau strategi sebelum latihan sehingga semua pemain dapat melihat dengan jelas. D, penggunaan waktu yang efisien. Poin pertama, buat jadwal latihan dengan tujuan yang spesifik dan waktu untuk setiap sesi. Poin kedua, sediakan waktu di akhir latihan untuk memberikan umpan balik dan diskusi mengenai apa yang telah dipelajari. Ketiga, gunakan sistem rotasi kelompok. Poin keempat, terapkan instruksi singkat dan jelas. Dan yang kelima, bunyikan peluit dan stopwatch sebagai acuan. Soal kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama itu dribbling, urutan pengajaran yang dilakukan, latihan mengendalikan bola dengan berbagai bagian kaki, seperti bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Kedua, passing, urutan pengajaran yang dilakukan yaitu latihan umpan pendek dan panjang dengan pasangan atau berkelompok. 3. Isyarat, clue dalam pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama untuk passing, isyarat clue yang bisa digunakan. Pertama, isyarat verbal, umpan saat pemain harus memberikan bola kepada tim atau kepada rekan. Yang kedua, isyarat visual, mengangkat tangan ke arah pemain yang harus menerima umpan. Kedua, untuk shooting, isyarat verbal yang dilakukan tembak ketika pemain harus menyiapkan diri untuk melakukan tembakan ke arah gawang.
Isyarat visualnya menunjuk ke arah gawang untuk memberitahu pemain fokus pada target yang ingin dicapai. Baik, itu saja Kak Purwadi. Ada lagi di bawahnya atau sudah selesai? Sudah selesai, Kak. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ferdiana telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Kemudian pada kawan-kawan yang lain, mana tahu ada yang ingin menanggapi hasil dari presentasi kami, disilakan. Silakan kakak-kakak. Mungkin ada tanggapan, ada masukan, saran, atau ada hal yang mungkin yang kakak-kakak belum pahami yang disajikan oleh kelompok 2, yaitu tentang materi bola besar diambil sepak bola ya. Ya kakak, ada yang meraise hand? Pertama kita lihat daripada poin 1 itu mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Yaitu dalam poin A-nya menetapkan tanda prosedur. Berarti di sini Kak Purwadi dan kawan-kawan menetapkan tandanya itu dengan bunyi peluit ya, atau sinyal tangan untuk menandakan mulai dan berhenti. Oke. Selanjutnya berarti di sini menggunakan daripada nonverbalnya. Kemudian selalu terapkan tanda yang sama dalam setiap agar pemain terbiasa. Berikutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bisa kita perhatikan kakak-kakak, pastikan lapangan dalam kondisi baik, ya, bebas dari rintangan dan aman untuk bermain. Kemudian sesuaikan waktu latihan dengan cara untuk menghindari kondisi ekstrim seperti panas berlebihan atau hujan lebat. Kakak-kakak yang lainnya ada masukan atau saran? Oke, ya, sebagaimana kita lihat. Dalam mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran ini, selalunya kita kan berada di luar lapangan. Berarti kalau bisa kita alihkan perhatian anak-anak ini dari sebuah objek yang bisa mengganggu daripada aktivitas kegiatan kita. Untuk yang lainnya, kakak ada saran, masukan, atau yang lainnya? Sudah aman? Oke, untuk kelompok 2. Sudah pas tuh Kak, sudah pas semua. Oke, sudah pas kata Kak Azmawi dan Kak Iskandar. Oke, silakan tutup. Kita lanjut sama kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang lain. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. kepada kelompok 3 disilakan. Kak Aziz, moderator Kak Aziz. Oke, buka Kak Dasri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang mana di antara kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama Sahrul Gunawan, yang kedua Aziz Arham, yang ketiga Sukron Makmun, dan keempat Dasri Iskandar. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan kepada Kakak Sukron akan menjelaskan tentang materi kami tersebut. Kepada Kak Sukron dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni dari cabang olahraga pencak silat. Adapun yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Poin pertama yaitu melakukan teriakan seperti hai saat peserta didik melakukan urutan gerakan pencak silat. Poin selanjutnya yaitu menggunakan tepukan tangan untuk mengisyaratkan kembali di posisi ketika dalam gerakan pencak silat. Selanjutnya yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran.
Poin pertama yaitu membangun komunikasi yang baik terhadap peserta didik dan orang tua tentang manfaat pencaksilat. Poin selanjutnya yaitu memberikan dukungan penuh kepada peserta didik dalam belajar materi dan praktek pencaksilat. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin pertama, jangan sampai meminta perhatian peserta didik di area yang luas dalam praktek pembelajaran pencaksilat. Poin selanjutnya, memposisikan peserta didik untuk membelakangi matahari ketika memulai pelajaran praktek pencaksilat. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Poin pertama, penyajian tugas gerak materi pencaksilat harus dibuat sesingkatnya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan gerakan, pencaksilat dilakukan dengan berkelompok untuk membuat pembelajaran yang efisien. Yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, sikap kuda-kuda. Urutan pengajaran yang dilakukan, poin pertama yaitu peserta didik berdiri dengan posisi tegak. Selanjutnya, peserta didik menarik kaki kanan ke depan, pastikan kedua kaki sejajar. Sedangkan keterampilan gerak yang kedua yaitu teknik pukulan. Teknik pukulan poin pertama peserta didik mengambil posisi kuda-kuda tengah. Selanjutnya posisi kedua lengan berada di samping badan. Nomor 3 yaitu isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Nomor 1, urutan gerak sikap kuda-kuda. Isyaratku yang bisa digunakan diantaranya yaitu teriakan dengan kata mulai, tepukan, dan fluid. Nomor 2, urutan melakukan sikap colokan. Isyarat atau clue yang bisa digunakan diantaranya teriakan hai, menggunakan fluid, menggunakan hitungan. Mungkin hanya itu presentasi dari kami kelompok 3. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Sukron. Bagi kakak-kakak yang lainnya, kalau kurang paham mau bertanya atau mau memberi masukan, dipersilakan. Oke, kakak silahkan kelompok 3 memberikan ruang kepada kita untuk bertanya. Mungkin atau ada yang mau menambahkan atau lainnya, silakan raise hand. Kak, ada lagi yang Hasil kerja daripada kelompok 3. Mungkin ada yang ingin menanggapinya, silakan raise hand. Halo Kak. Apakah sudah cocok? Apakah sudah Halo, Kak. aman? Sudah cocok? Oke. Zul bisa tuh Zul. Oh itu siapa? Si Iza. Oke kakak, apakah sudah oke daripada kelompok 3? Ada tanggapan dari kakak semua? Kak Purwadi mau bertanya deh Kak mungkin. Oke, silakan Kak Purwadi. Ya Kak, mau tanya aja Kak. Apakah silakan. dalam instruksi pencak silat itu cuma kata-kata hai gitu aja? Oke, bisa disampaikan Kak Dasri. Oke, terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Purwadi. Memang pencak silat ini kan untuk gerakan seperti gerakan pukulan, tendangan, itu kalimat hai itu memang agak membuat anak itu bersemangat, ya, anak bersemangat. Tetapi bukan hanya hai saja, banyak juga clue yang lain yang kami gunakan, seperti ada tepukan, jika menggunakan fluid bisa digunakan fluid ataupun dengan menggunakan clue-clue yang lainnya, Pak Purwadi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sedikit Kak Darsi, tambahan sebenarnya dengan
penambahan haik atau ya itu sebagai penyemangat bagi peserta yang mengikuti silat. Nah, mungkin itu yang biasa kami lakukan di tempat sekolah kan. Terima kasih Pak Mawi. Oke, cukup? Kakak, oke? Ada pertanyaan yang lainnya? Bagaimana dalam penahapan kontennya? Apakah masih ada yang penasaran? Kak Muhyiddin ada pertanyaan? Kak Muhyiddin. Oke, sepertinya tidak ada lagi nih Kak. Oke, silakan ditutup. Baiklah, hanya itu yang dapat kami terapkan atau kami sampaikan. Mungkin ada salah silap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Halo? Halo, kelompok 1. Iya, Kak. Kak Ya, Juliana. Silakan Kak Munasifa. Kak Juliana. Silakan presentasikan Kak Juliana. Ya. Kak Muhyiddin dibaca. Ya Kak siapa? Munawir. Apa satu tahu? Ya. Bisa di-share LK-nya? Bentar Kak. Munawir. Ya Kak, Ya. silahkan. Dibaca Kakak Munawir. Ada kendala Kak Juliana? Halo, Kak Juliana, silakan share screen. Untuk hasil LK daripada kelompok 1. Bentar Kak. Error pula laptop nih Kak. Sudah terlihat Kak. Kak Munasifa bisa berbagi? Belum. Kalau enggak, filenya kirim aja di grup, biar kawan yang lain bisa bantu. Oke. Sebentar. Kawan semua Tolong pakai ya, HP. Aziz. Kak. Coba nih pasangnya. Kak Aziz atau Kak Dasri, ya bisa dibantu untuk subscribe.
Sebentar Kak. Coba sekali lagi bisa nggak? Sebentar Kak ya. Udah kelihatan belum? Belum. Berarti tak bisa nih Kak, tak muncul. Oke, siapa yang pakai laptop ya setelah nih? Tolong. Boleh. Oke, bagikan aja ke grup, nanti dibantu tuh sama Kak Sukun, Kak Dasri. Oke. Dibantu Kak Dasri. Kak Juliana bacain aja. Kak Juliana. Kalau nggak bisa dipikirkan. Gue waktu itu bisa di tengah jalan, saya nggak bisa. Sebentar. Hari ini laptop error. Kak ya. Bentar. Boleh saya bacakan saja Kak? Oke, silahkan. Nanti aja Kak, bacakan aja, nanti kalau aku nanti kita tambah. Oke, udah bisa tuh Kak Juliana. Oh bisa. Oke. Coba baca. Sebentar, belum Kak Munawir bacakan. Belum muncul lagi Kak. Baru foto Kak Juliana Buka file. di situ. Baru foto Kak Juliana. Kak Juliana promosi foto. Sabar. Kalau satu lagi, Wal, mamanya Wawan mana? Ada bawa mau HP, mau Gimana Kak Juliana? Bisa? Ini yang tersar masih foto kakak? Iya Kak. Masih puter-puter nih Kak. Kak Juliana bacain aja Juliana. Bacakan aja Kak, bacakan aja. Oke. Baik, kami dari kelompok 1 berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok 1 Kak Munawir, Kak Muhyiddin, Kak Munafisah dan saya sendiri. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, memberi isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Yang kedua, instruksi dengan menggunakan fluid. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatur posisi peserta didik ketika berbaris melakukan gerak tidak berhadapan ke keramaian, tidak menghadap matahari. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki, saling support antara peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar, mencari tempat untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, memperhatikan keselamatan siswa dan benda yang berbahaya bagi peserta didik. Terus, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memastikan posisi guru terhadap peserta didik saat memberi penjelasan atau informasi yang tepat. Face to face, kemampuan guru menyampaikan pesan sehingga terlihat jelas dan terdengar jelas. Yang kedua, pengaturan barisan atau posisi peserta didik seperti berhadapan lebih baik daripada berbanjar saat memberi penjelasan, serta
tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Menyusun dokumen perencanaan yang baik dan diakses dengan mudah saat pembelajaran. Yang kedua, memiliki kemampuan modifikasi alat atau modifikasi konten. Yang ketiga, memahami karakter peserta didik. Yang keempat, memanfaatkan waktu yang tepat dengan tetap mengutamakan ketercapaian pembelajaran. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan kami di kelompok 1 itu lari jarak jauh. Yang pertama, urutan pengajaran yang dilakukan. Ketika mulai belajar lari jarak jauh, tentukan jarak yang akan ditempuh, lakukan pemanasan terlebih dahulu dan berlarilah dengan kecepatan stabil. Terus yang kedua, tubuh, kepala dan tangan dalam posisi santai. Kemudian aturlah nafas dengan baik agar tidak mudah lelah. Ketiga, setelah menempuh jarak jauh tertentu gerak pendinginan dan lakukan lari jarak jauh dengan diselingi istirahat. Isyarat isu pembelajaran lari jarak jauh menggunakan hitungan atau kode dalam pembelajaran PJOK, yaitu melaksanakan gerak. Contohnya kita menyebut bersedia, siswa menekukkan kakinya di garis start, dan yang kedua kita menyebutkan siap, siswa mengangkat lutut dan kakinya untuk bersiap-siap, dan kita menyebutkan ya, siswa berlari. Itu aja Kak dari kami, kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Berikan aplaus untuk ketiga kelompok kita. Aplaus untuk kita semua. Baik, luar biasa Kakak semua ya. Kakak sudah memahami berarti bagaimana cara mendapatkan daripada perhatian dari peserta didik begitu. Mulai daripada bagaimana Kakak menetapkan ya tanda dan prosedurnya. Itu baik secara verbal dan non verbalnya sudah kakak lakukan. Karena apa? Itu adalah merupakan hal yang sangat penting bagaimana kita bisa mengambil daripada perhatian peserta didik. Kemudian dalam mengatasi faktor lingkungan. Tadi juga sudah ada yang mengatakan bahwasanya kita jangan terlalu untuk menggunakan lapangan itu atau ruangan itu yang terlalu luas begitu. Ketika kita menggunakan daripada area yang terlalu luas, maka kita harus dengan jelas menyampaikan dengan materinya. Yang jelas kakak-kakak semua, kita tidak bisa menggunakan penjelasan terlalu panjang ya. Penjelasan terlalu panjang ketika kita berada pada ruangan yang lebih luas. Ya. Berarti harus lebih singkat ya. Harus lebih singkat untuk penjelasannya. Kemudian berikutnya adalah cara memastikan daripada peserta didik mendengar dan melihat. Ya. Tadi sudah kakak-kakak sampaikan juga bagaimana untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ya. Itulah yang menjadi daripada peserta didik mudah untuk memahami dan dengan semangat untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Begitu. Berikutnya adalah penggunaan daripada waktu yang efisien. Ya. Biasanya kita akan 2 JP, ada yang 3 JP untuk pelaksanaannya begitu ya. Jadi sebaik mungkin kita bisa mengkondisikan daripada waktunya, terutama kalau memang kita dimulai diawali daripada keadaan di kelas gitu. Ya. Jadi biar lebih efisien, kita kembali kepada ruang belajar kembali ya. Untuk hal-hal yang penting yang sepertinya narasinya itu lebih panjang yang akan disampaikan, itu sebaiknya kakak-kakak sampaikan atau terangkan di ruangan yang lebih tertutup begitu. Sehingga nanti ketika mereka sudah di luar, tinggal instruksi-instruksi pendek saja yang kakak-kakak lakukan. Ada poin yang kedua itu menahapkan daripada konten dan aspek ya, organisasi dalam penugasan. Sudah luar biasa kakak-kakak semua tadi sudah ada yang mencontohkan bentuk daripada geraknya apa, ada yang dribble, ada yang passing, tadi daripada bola besarnya begitu ya kan. Itu bentuk kontennya sudah searah, mulai daripada hal yang sulit, mulai dari hal yang mudah ke hal yang sulit dengan cara berkelompok.
Kakak juga sudah menentukan bagaimana memilih dan mengorganisir daripada sebuah clue gitu ya. Sebuah cue-nya begitu. Yang jelas kakak-kakak ini harus akurat begitu. Ketika kita mengatakan satu, ya harus jelas satu. Kemudian singkat tapi penting. Kita memberikan aba-aba. Satu, singkat namun penting, mudah didengar, mudah dipahami. Ketika kita memberikan aba-aba satu, apa sih gerakan yang harus mereka lakukan begitu. Ya. Selanjutnya juga itu kita harus dalam situasi sesuai dengan peserta didik begitu. Jadi isyarat yang dibagikan itu, yang diberikan kepada keterampilan didik itu harus sesuai dengan level keterampilannya begitu. Baik itu daripada pemula, kemudian mahir, ya, lihat daripada tingkat usianya. Yang jelas itu juga harus sesuai dengan jenis kontennya. Makanya tadi dikatakan untuk bela diri, apakah hike saja begitu ya kan? Enggak juga kata Kak Dasri, ada 1-2 begitu ya kan? Karena dalam salam isi itu juga kita menggunakan 1-2, enggak hike juga enggak apa. Itu lebih saya rasa tergantung ke kita dan bagaimana kita melihat dari kondisi peserta didik kita. Jadi baik kakak, yang menjadi daripada pesan kunci untuk kegiatan kita siang ini adalah bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian daripada peserta didik itu, ya, baik dalam mengembangkan konten dan mengkomunikasikan sebuah isyarat atau cue pembelajaran sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita akan berefleksi atas apa yang sudah kita pahami, sebelum kita berada di akhir sesi ini. Silahkan kakak-kakak tuangkan refleksi ini ke dalam room chat-nya. Sebentar. Baik, ini adalah daripada bentuk pertanyaannya. Silahkan kakak-kakak gunakan apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Berarti apakah ada informasi baru hari ini yang menarik ya atas materi penyajian yang sudah kakak-kakak terima hari ini dan sudah kakak-kakak lakukan yang secara berkelompok tadi. Oke, silakan kakak-kakak tuangkan ke dalam room chat-nya untuk sebagai kegiatan refleksi kita hari ini. Ayo kakak-kakak silahkan tuangkan refleksi kita hari ini, informasi baru yang menarik apa menurut kakak-kakak dalam penyajian tugas gerak yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran 3 hari ini. Oke, menurut Kak Dasri, informasi menarik ini sangat membantu saya dalam mengingat lagi strategi pembelajaran di kelas maupun di luar kelas guna menciptakan pembelajaran yang efektif. Terima kasih. Ada, kata Kak Purwadi, menjadi pengetahuan bermakna untuk pembelajaran selanjutnya. Ada cara baru yang bisa diterapkan pada proses pembelajaran yang akan datang. Baik, kakak yang lain silakan refleksinya dituangkan.
Oke, Kakak. Sambil diketik, sambil kita lanjutkan ini, ya, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ini bisa kakak sampaikan? Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Silahkan tuangkan ke dalam room chat-nya. Menurut Kak Azmawi, hal baru yang saya dapatkan dari tugas gerak yaitu dalam tahap pedoman dalam pembelajaran karena jenjang yang berbeda. Oke. Selanjutnya adalah informasi yang menarik Kak Azmawi, yang mungkin yang ingin Kak Azmawi pelajari lebih dalam lagi. Menurut Kak Sahrul, pengetahuan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional, sebagai acuan dan pedoman untuk ke depan. Baik, terima kasih Kakak-kakak. Bisa diisi lanjut untuk refleksi kita siang ini. Menurut Kak Juliana, merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai sikap mental, emosional, spiritual, dan sosial. Baik, terima kasih. Menurut Kak Al-Munazir ada mungkin kata-kata hype yang disajikan dari kelompok 3. Oke, baik, terima kasih Kak Al-Munazir. Kak Munasifah, penyajian tugas gerak bertujuan memahami dan menguasai keterampilan fisik serta keterlibatan peserta didik. Oke. Oke, baik Kakak. Terima kasih ya untuk pertemuan kita hari ini. Sebentar, saya hentikan. Baik, terima kasih atas refleksi yang sudah kakak-kakak berikan. Ya, kita sekarang sudah berada di akhir sesi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya, bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk menjadi guru PJOK yang lebih baik. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta kepada Kak Al-Munazir untuk pimpin doa penutupan kita siang ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengakhiri acara tatap muka kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kakak semua. Sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita foto bersama. Silahkan on cam kakak-kakak. Tunjukkan pose terbaiknya. Oke. Ya. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2. 1, 2. Oke, sudah. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Tetap semangat untuk kita semua, ya. Semoga kita boleh selalu tanya? dalam kesehatan. Iya, sebentar ya Kak Purwadi. Kita selesai ini baru ditanyakan. Saya tutup. Lebih Agak dah. mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai agak. Sama-sama.